Welcome di channel Simply Let's Talk, channel di mana kita mengundang teman-teman untuk ngobrol berbagai topik. Hari ini kita ada tamu ngobrol, Rizky Ananda, seorang ibu rumah tangga, juga karyawan swasta, juga ada menerima orderan home industry lah ya, susu kedelai, pas di hari Jumat, ya kan? Anaknya saat ini ada Alfa, umurnya 8 tahun. Benar ya? Oke. Kemudian ada Meti Calling. Halo Meti. Halo Ci. Meti sendiri ibu rumah tangga, sangat menyukai membaca buku, termasuk juga mereview buku anak-anak. Ya. Betul ya? Nah, ibu dari Sofia Rie Hikari. Namanya ke-Jepang-Jepangan ya? Iya, saya suka. Oh, suka. Jepang-Jepangan. Oh, ke-Jepang-Jepangan. Oke. Alfa nama lengkapnya apa tuh, Pak? Alfa Rido Ananda. Alfa Rido Ananda, 8 tahun. Oke. Nah, hari ini topik kita bukan sesuatu yang mudah untuk dibicarakan sebenarnya. Kita perlu apresiasi yang besar kepada Nanda dan Meti yang bersedia datang untuk berbagi cerita. Kisah tentang kehilangan anak, dikarenakan anak meninggal dunia, itu bukan sesuatu yang gampang untuk diceritakan. Apalagi kalau kejadiannya itu juga baru ya, 1 tahun dan satu lagi 5 bulan yang lalu. Bukan sesuatu yang gampang untuk diceritakan kembali. Namun tujuannya adalah untuk berbagi, karena yang mengalami hal ini bukan 1-2 orang, banyak yang mengalami. Dan kalau kita merasakannya bersama, kita mungkin bisa lebih kuat. Izinkan saya membaca sedikit ya. Meti kehilangan putranya Nicholas Ryukai di tanggal 22 Juni 2024. Izinkan saya membaca surat yang Meti tuliskan. No one else will ever know the strength of my love for you. After all, you are the only one who knows what my heart sound like from the inside. Kira-kira kalau kita artikan, gak ada orang yang akan benar-benar mengerti kekuatan cinta saya kepada kamu. Bagaimanapun kamu adalah orang yang tahu bagaimana suara hati saya itu dari dalam. Dan kemudian setahun kemudian ya, baru-baru ini 22 Juni 2025 memperingati 1 tahun kepergian Nicholas Ryukai. Losing you was the darkest moment of my life. A part of me went with you that day. The angels are lucky to have you. Kehilanganmu itu adalah momen yang paling gelap dalam hidup saya. Sebagian dari saya pergi juga bersama kamu pada hari itu. Malaikatlah yang beruntung mendapat kamu. Izinkan saya juga Nanda membacakan. Nanda kehilangan Fathiyah di tanggal 23 Februari 2025. Itu sekitar 5 bulan lalu. Nanda cerita ke saya kalau Fathiyah itu anak yang sangat baik. Pintarnya luar biasa. Anak yang membawa rezeki. Bahkan dari dalam kandungan sampai akhir hayatnya, dia mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Fathiyah Ashifa Ananda, awal baru yang membawa sukacita yang menyembuhkan. Nah, mungkin kita bercerita sedikit tentang yang sebelumnya ya. Nanda tahun 2022 ya, 2022 maaf, ada mengalami hamil anggur. Hamil anggur itu adalah kondisi pembentukan plasenta yang abnormal dan jaringannya itu membentuk model yang seperti anggur. Dan karena kondisi itu jadinya harus dikuret. Itu berarti 3 tahun lalu ya. Lebih kurang setahun sebelum kelahiran Fathiyah. Meti sendiri di bulan Juni 2024 kehilangan Ryu. Tidak sampai seminggu kemudian mertua perempuan juga meninggal. Dan di bulan Agustus, artinya itu masih 2 bulan ya dari kepergian Ryu, ayah kandung Meti meninggal. Jadi dalam kurun waktu 2 bulan Meti kehilangan putranya, mertua perempuannya, dan ayah kandungnya. Jadi saya kira semua harusnya juga tahu ya bagaimana rasa kehilangan ini yang terjadi begitu beruntungnya. Hari ini kita di sini adalah untuk berbagi cerita. Tujuan kita adalah untuk saling menguatkan. Pada saat Meti kehilangan Ryu ya, pada saat itu
Bisa Meti ceritakan? Jadi waktu itu sebenarnya memang ada kondisi medis dari Rio waktu di dalam kandungan saya. Jadi sebelum sekitaran kehamilan usia ke 6 bulan atau 7 bulan, saya sering kontraksi. Padahal tidak seharusnya demikian. Jadi saya cek ke dokter di kandungan, saya dirujuk ke dokter spesialis polimaternal. Di sana saya di USG yang lebih teliti lagi. Terus diketahui organ pencernaan Rio tidak terbentuk dengan sempurna. Itu pada usia kandungan? Sekitar 6 atau 7. 6 ke 7 bulan gitu ya? Jadi dalam 1 atau 2 bulan itu kami ada 2 dokter polimaternal. Terus dicek ya sudah keadaan begitu, dari dokter sarankan jangan sampai lahir lebih dulu. Maksudnya harus cukup waktu. Jangan prematur lah ya. Jangan prematur. Jadi ya ternyata di usia kehamilan ke-8 bulan Rio pergi duluan karena terlilit tali plasenta. Jadi akibat dari tidak berkembangnya saluran pencernaannya itu air ketuban saya berlebih. Ya, jadi kalau misalnya air ketuban terlalu banyak juga sebenarnya tidak baik untuk janin. Jadi ya salah satu efeknya adalah dia jadi bergerak tidak terlalu bebas dan tali pustatnya terlilit. Jadi ya sangat terpukul sekali sih, soalnya saya udah sebelum saya ke rumah sakit saya udah persiapkan semuanya. Saya bilang ke dia, saya mengira dia bakal bisa ikut saya pulang ke rumah, tapi ya ternyata tidak bisa. Itu artinya pada usia ke-8, bulan ke-8 itu mau dilakukan operasi sesar gitu ya? Pada saat itu? Pada saat itu ada suatu hari, di hari Jumat. Saya kayak tiba-tiba blank sama sekali. Saya sampai tidak ingat untuk hitung gerakan janin. Padahal kan harusnya harus rutin hitung gerakan janin tiap harinya. Di hari Jumat itu saya benar-benar blank, nggak bisa lakuin apa-apa. Maksudnya kayak saya tidak bisa berpikir. Jadi begitu udah malamnya, sudah tidur di Sabtu dini hari, saya baru ingat, loh kenapa tadi aku tidak hitung sama sekali dan aku juga tidak merasa ada gerakannya. Jadi ke dini hari saya langsung turun ke dapur, coba makan es krim untuk rangsang. Gerakan janin. 1 cangkir nggak ada apa-apa. 2 cangkir juga tidak terasa lagi. Paginya saya ditemani kakak saya ke rumah sakit, USG udah nggak ada. Udah. Mungkin yang blank itu sebenarnya udah ada. Mungkin itu sebenarnya tanda-tanda bahwa dia udah nggak ada, tapi saya tidak sadari. Nah kemudian pada saat itu tentunya proses ini ya di rumah sakit, dia termasuk kayak sesar juga ya berarti ya? Iya, dokter menyarankan sesar dalam kurun waktu 3 hari. Jadi saya di rumah sakit hari Sabtu, dokter bilang minimal hari Senin sudah harus sesar. Tapi akhirnya hari Sabtu siang juga saya langsung sesar. Waktu sesar, dibius, dalam pertengahan itu, waktu Rio dikeluarkan dari perut saya tersadar. Biusnya bukan bius lokal ya, artinya bius total ya? Saya sempat tertidur, tapi ketika dia keluar saya terbangun. Tapi saya ya nggak bisa apa-apa. Yang harusnya ada dengar suara tangisan bayi, hening di dalam kamar operasi. Mungkin untuk memberi jeda istirahat untuk Meti, Nanda bisa cerita? Kalau Nanda sendiri,
Fathia itu kan sehat gitu. Dia lahir tahun 2023 berarti ya? Tahun 2023 Mei, 2 Mei dia. 2 Mei lahir secara normal. Oke. Berkembang, tumbuh seperti anak biasa gitu. Aktif, yang kata orang Fathia ini kan dijaga sama masih saudara gitu juga, Bu. Nanda sendiri kan kerja. Yeah. Mereka bilang Fathia itu anak yang ngasa karena memang aktif kali anaknya. Ya Nanda anggap itu wajar gitu kan, memang anak ya memang pada umumnya gitu, memang ngasa. Sakit pun memang dari kecil, kalaupun dia memang sakit itu Nanda cepat bawa dia berobat. Karena abangnya dulu di usia 8 bulan pernah masuk rumah sakit. Pernah dirawat gitu di rumah sakit. Jadi Nanda kayak trauma gitu ya. Jangan sampai nanti Fathia ini kayak gitu, nggak mau gitu diinfus karena kan kasihan anak bayi. Bertambah usia ya makin Nanda lihat gitu kan, makin kuat dianya. Batuk, kalaupun batuk, demam, kami obatin, itu Nanda langsung ke rumah sakit. Nggak mau, kalaupun ke klinik itu kalau misalnya 2 hari nggak ada apa tuh Nanda langsung cepet. Nanda anggap dia itu ya anak yang sehat gitu, nggak ada apa-apa gitu. Di hari, memang sama sih, di hari Jumat, hari Kamis itu Nanda ingat di hari Valentine, karena Bu Nanda jatuh, hilang gitu kan. Jadi Nanda udah, kemana gitu kan mikirnya. Jadi udah nih, besok pagi nih sekalian cepet cari ke kantor, kemungkinan kan jatuhnya di kantor, pikir Nanda. Coba nih sekalian bawa Fathia ke klinik. Namun udah ke klinik 2 hari sembuh nih dia. Oh ya udah. Di hari Minggu kami masih sempat jalan-jalan, bawa dia jalan-jalan sama Mama Nanda, sama Alfa, semua kita jalan-jalan bawa dia, masih main biasa gitu. Di hari Senin Nanda berani ninggalkan dia kerja karena memang dia udah sehat. Di siang hari Nanda lagi makan, ditelepon, cobalah pulang dulu, coba susui Fathia, kok kayaknya dia demam lagi, nggak mungkin, dia udah sehat, Nanda bilang. Nanda pulang sebentar, Nanda gendong, Nanda susuin, normal, Nanda lihat. Nanda kasih obat, Nanda bilang gini, udah nanti kalau memang nggak apa, nanti kita bawa berobat lagi. Nanda balik, sebelum Nanda pulang kerja itu jam 6. Sebelum jam 6 mertua telepon, coba balik lagi. Kok kayaknya Fathia lemes sekali ya, kata dia. Saya pulang, mikir kayak mana dia bawa Fathia sendiri. Mikir, enggak, udah bawa aja dia ke rumah sakit. Saya langsung ke rumah sakit bilang trombositnya turun. Coba kita bawa infus aja ya Bu, kata dia. Karena udah enggak, jangan lagi dibiarin. Dokter bilang diagnosa pertama itu DBD. Ya udah, kita beli madu yang untuk naikkan trombosit. Oh, yang kurma itu ya? Madu kurma itu ya? Iya, benar Ci. Periksa darah di hari besoknya masih turun. Saya nggak tinggalin dia sendiri. Saya jaga dia sendiri di situ. Ayahnya di saat itu kerja. Di tengah malam di hari kedua, dia hari Senin masuk rumah sakit, sekitar hari Rabu atau hari Kamisnya tengah malam itu perawatnya lihat dia kok kayaknya sesak. Nah itu diperiksa lagi kan, kok kekurangan oksigen. Saya di situ masih biasa aja ngerasanya. Saya nggak panik, biasa aja karena saya yakin Fathia sembuh, dia sakit biasa aja gitu, orang dia nggak kenapa-kenapa kok. Besoknya di jam 11 malam mereka ngelihat dia kok kayaknya tambah drop, nggak kayak hilang kesadaran. Dipanggil dokter, dia udah kayak dipanggil namanya udah nggak nyaut. Saya sentak dia, Fathia ini Bunda. Dia terbangun, matanya mendelek ngelihat saya. Fathia nggak kayak gini, Fathia sehat, Fathia pulang sama Bunda. Dokter udah bilang kita masukkan ruangan PICU supaya ditindaklanjutin. Saya bingung kenapa, dia cuma sakit biasa, cuma awalnya demam. Kenapa bisa jadi kayak gini? Langsung masuk ruangan malam itu juga jam 12 malam kami disuruh cari perlengkapan dia untuk di dalam ruangan itu.
dalam ruangan itu. Sekitar jam 3 pagi kami dibangunin lagi, dibilangin dia turun makin drastis keadaan, dia tidak sadarkan diri, harus pasang, semua udah pasang alat di dalam badannya ini, Ci. Kita udah kayak, saya di sini udah di saat itu saya udah kayak udah nggak ada harapan gitu. Ya udahlah, karena saya sempat di dalam tidur saya itu, saya sempat kayak dia ngintip saya nggak pakai baju, jadi saya ngerasa oh ya mungkin memang dia udah nggak sama saya lagi. Kami masih berharap, orang tua saya masih nggak terima, terutama adik saya nggak terima, rasanya kok kayak gini disiksanya, dia anak sehat. Sampai akhirnya di hari dia itu sempat tambah darah karena kurang darah, harusnya di malam minggu dokter bilang kalau hasilnya bagus semua, besok pagi kita periksa dia, kalau udah mulai membaik, semua trombosit udah naik, kita keluarkan dia dari sini. Cuman memang nampaknya dia memang masih lemah, kata dokter. Di situ saya kayak di ruangan PICU itu memang kayak naik roller coaster, naik turun, dipanggil dokter cuman minta pempes aja saya udah yang kayak mana gitu. Ibu-ibunya semua sayang dia. Disuruh dokter minta apa, dibelikan topi kaos kaki yang cantik-cantik untuk dia. Saya bilang sama dia, Fatia anak kuat. Dia sempat sebelum dia yang benar-benar turun drastis, dia bilang gini sama ayahnya, ayah aus, ya aus. Di situ yang sampai sekarang buat suami saya setiap hari ngasih di air di kuburannya supaya Fatia nggak kehausan lagi katanya. Di tepat di malam minggu dini hari jam 3.30 kami dibangunkan, dibilang dia denyut nadinya tidak ada lagi denyut nadi, diperiksa udah nggak ngerespon apapun, nggak ngerespon. Saya udah apa iya ya, dia udah nggak ada ya. Saya bilang, mama saya masih ngerasa kenapa ndak, saya keluar, mama kita ikhlas semua ya mak. Saya bilang, kenapa? Kayaknya Fatia udah nggak bisa bertahan lagi mak. Kenapa? Kata dia, udah nggak bisa bertahan lagi mak. Saya bilang sama mama saya, mak, di sini Nanda butuh kekuatan dari orang-orang sekitar Nanda. Mama mesti kuat di depan Nanda supaya Nanda nggak lemah. Iya, kata mama Nanda. Di situ dokter nekan-nekan dia, nggak ada respon. Saya udah mikir, udah nggak ada lagi nih Fatia. Suami saya yang hancur sehancur-hancurnya. Saya bilang, bang, kita ikhlas ya bang. Saya bilang kayak gitu. Karena di situ sampai mungkin perawannya ngelihat, kok bundanya lebih kuat ya, kata mereka. Karena saya udah menghadapin dia dari awal di rumah sakit. Sampai ya, Alfa juga ya anak saya yang pertama. Gak sangka dia mungkin, oh ini ya ternyata yang meninggal. Karena yang dilihat dia itu kan, kirain dia tuh kalau meninggal itu bisa hidup lagi. Oh ternyata kenyataan itu gini ya kok meninggal. Saya bilang, adik kita udah gak ada lagi ya Pak. Jadi kapan lagi bunda kita punya adik? Doain bunda ya, saya bilang. Doain bunda Allah kasih kita kepercayaan lagi ya nak. Segitu aja sih. Oke. Nah, jadi di Meti sendiri bagaimana menghadapinya bersama khususnya suami dan Rie ya? Suami tegar banget sih, saya lihat. Jadi kan begitu setelah saya sesar, suami udah dibantu dari pihak rumah sakit untuk hubungi balai persemayaman. Jadi sesuai kepercayaan Tionghoa lah, ada. Mungkin kami anggap biarkan Ryu dikremasi dan abunya ditebarkan di laut saja. Jadi kan saya sesar, saya tidak boleh langsung keluar dari rumah sakit. Suami dan adik-adiknya yang mengurusi itu. Suami yang menyaksikan kremasi Ryu, suami yang berangkat ke Belawan untuk menaburkan abunya. Dan Rie sendiri selama waktu Meti di rumah sakit? Selama saya di rumah sakit, Rie ada dengan keluarga saya di Binjai. Keluarga pihak Meti ya berarti keluarga ya? Keluarga pihak saya di Binjai. Jadi
setelah itu saya tidak berani jumpa dia karena sebenarnya dia sangat sayang mengharapkan sekali. Ya. Dia bagaimana dibilangnya, setiap malam dia bilang ke adiknya, adik baik-baik ya, harus sehat-sehat terus ya gitu, sambil elus-elus perut lah ya. Jadi setelah kejadian itu saya nggak berani cari dia. Artinya dari saya di Sunggal, dia di Binjai. Terus mertua meninggal, ya kami harus bertukar posisi. Jadi sempat jumpa sebentar, dia perhatikan kok perut mama udah kempes. Ya mau nggak mau saya kasih tahu, Dedek udah nggak sama kita lagi. Dedek udah diambil Tuhan. Ya dia nggak ngerti. Dia marah ke saya. Dibilangnya, jadi kenapa mama nggak tahan Dedek supaya nggak diambil Tuhan? Beberapa waktu sejak itu dia masih saja tetap nanyain Dedeknya. Itu yang menurut saya salah satu yang membuat saya tertekan sih. Karena saya tidak tahu lagi mau gimana menjelaskan ke dia. Selama ini Rie pernah nggak mengalami kayak ada keluarga atau siapa yang meninggal? Pernah? Yang sangat dekat tidak ada. Sangat dekat enggak ya? Artinya dia belum mengerti konsep meninggal gitu ya? Iya. Pada saat Meti mulai hamil, berarti itu kan udah mulai mengajak dia, tahu kalau di dalam ini ada adik gitu ya? Kemudian dia juga tahu itu nanti adik cowok. Iya. Ya kan? Dan dia juga terbiasa ngomong dengan adiknya ya. Kalau ada kan berarti artinya jaraknya kan 5 tahun dengan Rie-nya. Ini adalah orang yang dia tunggu-tunggu sebenarnya. Dari di rumah sakit sampai yang pertama kali bertemu, itu kurun waktunya berapa lama? Tidak sampai 1 bulan guys. 2 minggu mungkin. Lebih kurang 2 minggu. Jadi setelah saya operasi kan, tapi hormon saya tetap bekerja. Proses produksi ASI pun pasti tetap keluarkan. Dokter kasih saya obat hormon, tapi obat hormonnya tidak langsung berefek. Kemudian kalau setiap kali saya video call dengan Rie, dia kan di Binjai, saya di Sunggal. Setiap hari. Kalau misalnya saya video call, akan terasa lagi produksi ASI-nya. Jadi saya tahankan beberapa hari tidak video call sama dia sama sekali, tidak lihat sama sekali, saya jadi menghukum diri sendiri. Udah kehilangan anak dalam kandungan dan saya tidak bisa dengan jumpa ataupun interaksi dengan anak pertama. Rie sendiri ikut dengan siapa? Kakak ipar saya. Kakak ipar. Nah, abang saya. Yang cukup dekat selama ini ya? Mereka sangat sayang sama si Rie. Berarti kan Meti dengan sengaja menghindar secara fisik dan juga menghindar secara video call dengan Rie. Dia sendiri gimana Rie-nya? Dia saat maksudnya itu bisa dialihkan perhatian dia atau gimana gitu? Dia sebenarnya anak yang sangat pengertian. Waktu saya mau ke rumah sakit, saya ada kasih tahu Rie, mama mau ke rumah sakit. Dokter minta mama nginap. Kalau misalnya memang mama nginap, Rie sama Cumu, dia panggilnya Cumu, panggil sama Cumu ya, harus dengerin baik-baik. Atau sama Ii gitu. Nah, dia ya menurut. Berarti sampai kemudian Meti jumpa lagi secara fisik, tinggal bersama lagi lah, jemput balik gitu, itu berapa lama? Itu 1 bulan kemudian. 1 bulan setelah kemudian. Dia masuk sekolah sih. Itu kebetulan bulan libur ya. Artinya dia sempat berpisah dengan Meti lebih kurang ya sebulan juga gitu ya? Hampir 1 bulan. 1 bulan juga. Nah, kalau di Nanda sendiri? Kalau pengertian untuk alfanya sebenarnya udah nggak susah lagi gitu. Alfa sendiri dia ngerti konsep tentang kematian? Kematian, karena dari kecilnya itu suka cerita sama ayahnya. Ayahnya pertanyaan apa aja sama dia itu dijawab. Sampai hal yang mungkin saya rasa nggak akan ngerti dia itu loh bang, saya bilang. Nggak apa-apa kata dia. Jadi begitu tahu adiknya meninggal itu, saya sampai bingung sebenarnya, sempat bingung karena
dia kok nggak nangis yang kayak malahan keponakan anak abang saya yang nangis melihat Fathia karena kan sering main gitu. Malahan mereka yang nangis sedak-sedak. Malahan kok Alfa nangis tapi bukan nangis yang kayak mana gitu. Saya mikir ini anak ini sebenarnya ngerti nggak sih? Tapi saya lama-lama pelajarin. Dia memang merasa kehilangan itu. Tapi dia berani menyembunyikannya. Dia yang menguatkan saya. Malahan rasa saya dia lebih kuat dari saya. Setiap saya kan sampai sekarang nggak berani ngelihat foto Fathia, itu udah saya sembunyiin di handphone, itu udah nggak mau saya lihat-lihat lagi. Setiap ngelihat itu pasti saya nangis. Nah dia tuh tahu, bunda tuh nggak usah lihat foto itu, nanti bunda nangis. Dia ngomong gitu. Nanti kadang awal-awal saya kehilangan itu, kita kan punya rumah utama di Glugurimbun. Selama Fathia ada, saya pun kerja, suami kerja, kita ngekos di rumah mertua. Mertua itu sampai buat kos-kosan, jadi kamar satu sama kita. Jadi di rumah mertua, di kos itu selama 1 minggu, setiap hari Minggu, setiap di hari Sabtu malam Minggu kita baru balik ke rumah utama. Nah setelah kehilangan itu barang-barang semua saya langsung simpan. Semua baju-baju Fathia itu saya simpan semua. Di hari Minggu meninggal itu, setelah pemakaman Fathia, saya simpan semua. Saya bilang, besok kita ke rumah Tanjung Anom, kita beresin barang-barang Fathia. Siap, saya bilang sama suami saya. Alfa nggak mau ikut, karena dibilang dia, Alfa belum berani bunda, nanti Fathia datang gangguin Alfa, dia bilang kayak gitu. Tapi bercandain saya. Oh ya udah bunda aja, saya simpan barang-barangnya. Berjalan seminggu, kita baru bawa Alfa pulang ke rumah, karena kan seminggu sebelum Fathia meninggal itu abangnya sempat, awalnya abangnya sakit, baru sembuh abangnya adiknya. Mereka ada kolam renang yang ukuran segini lah. Nah itu Alfa minta main, tapi saya nggak kasih karena kan kemarin Fathia masih sakit. Saya bilang tunggu dulu di hari Minggu tuh, tunggu dulu, nanti kalau adiknya udah sehat baru kita main sama. Saya bilang. Jadi begitu pulang itu baru dikempesin, Mak. Jadi masih yang teringat kali gitu Ci. Kita beresin barangnya sama-sama. Di jalan saya tahu itu Alfa nangis karena saya ngelihat, ngedengerin dia tarik, nah gitu kan. Terus dia bilang ini pas turun dari kereta, Alfa kena abu lah bunda di jalan. Dia bilang gitu. Saya nengok dia gitu, kok dia bisa ya kayak gitu, saya pikirkan. Oh iya, saya bilang kayak gitu. Saya peluk dia. Alfa nggak apa-apa bunda, katanya. Iya bunda tahu. Bunda juga rindu, saya bilang kayak gitu. Bunda juga rindu. Kalau misalnya bunda jangan nangis-nangis aja, Alfa susah loh urus bunda. Dia ngomong gitu. Kadang kan ayahnya kerja, kami berdua. Kalau misalnya bunda rindu sama anaknya, wajar lah bunda nangis, saya bilang kayak gitu. Kalau dibilang kalau suami saya lebih yang kuat sih, dia nggak, malahan saya nggak pernah lihat dia nangis. Tapi kalau laki-laki dia justru bisa lebih parah sebenarnya kan. Iya. Sampai saya bilang ini kan kemarin juga beres-beresin, padahal kita sayang kali ya bang sama Fathia, saya bilang semua kita udah lengkapin dia. Alah udahlah dek, kata dia kayak gitu kan. Saya udah gitu, mungkin dia memang nggak nunjukin, tapi saya tahu dia lebih sayang sama Fathia karena memang Fathia itu lebih dekat sama ayahnya. Lebih dekat sama ayahnya. Mungkin karena katanya anak perempuan kayak gitu sama gitu. Ayahnya. Sampai pun dia kalau pulang pagi, biasanya gini kan, kalau udah pulang naik kereta, Fathia kan tahu suara kereta ayahnya. Bah, dia cilik bahkan. Jadi sampai sekarang pun Bang Nanda setiap pulang dia masih kayak gitu. Saya bilang, Bang udah kenapa nggak usah kayak gitu. Saya bilang gitu, nggak apa-apa loh kata dia. Nanti kalau misalnya apa setiap hari rutin, karena kan jarak rumah mertua itu sama kuburannya nggak jauh. Jadi rutin paling seminggu tuh 5 atau 4 kali pasti ke kuburan Fathia. Untuk saya bilang kenapa bang rutin ke sana, malam saya nggak sanggup. Saya bilang. Alfa biasanya ikut dengan ayahnya ke kuburan. Jarang. Kadang saya nelpon, Pak mana ayah? Ayah tempat Fathia bunda. Kami nggak pernah bilang itu. Apa kita bilangnya rumah Fathia? Gitu. Oh, nggak pernah ucapkan kata kayak kuburan. Saya pun ngajarin dia kalau misalnya kita kan sering lewat situ, jalan situ. Kalau lewat sini, Alfa bacakan Al-Fatihah ya. Karena kan sebenarnya kadang mikir nanti, oh iya ya ternyata semuanya ada hubungannya ya.
Alfa itu anak pertama kita kasih nama Alfa. Jadi kami pernah gini, nanti kalau misalnya kita punya anak perempuan, kita kasih namanya Fatia ya, karena Al-Fatihah. Jadi kita, saya pikir, iya, betul. Ternyata selama sekarang ini kita sering membacakan Al-Fatihah ya Bang, saya bilang kayak gitu. Iya, kata dia kayak gitu. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa aja nggak begitu nyaman. Apakah di Meti lah yang mungkin ya, Meti dulu. Apakah Meti pernah merasa bersalah? Pernah. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke. Lebih merasa bersalahnya